Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang integral. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas materi integral tak tentu, ya hari ini kita akan membahas tentang materi integral tertentu dan aplikasinya. Sebenarnya untuk integral tak tentu ini aplikasinya kawan-kawan semua adalah untuk bisa menghitung luas luas daerah di bawah kurva serta bisa menghitung volume. Tapi hari ini kita batasi, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana konsep integral tertentu. Setelah itu kita menghitung integral tertentu itu dengan fungsi-fungsi yang sederhana saja. Dan yang terakhir kita akan coba menghitung luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva untuk aplikasi integral tertentu. Baik, kita masuk pertama ke konsep. Baik, kalau kita perhatikan ya, jika pertemuan sebelumnya kawan-kawan kita punya misalkan ya, ini integral kemarin fx dx ya, tanpa ada batasan. Maka hasilnya adalah sebuah fungsi ditambah c. Hasilnya kemarin. Nah, karena ada batasan maka kita akan selesaikan ini batasannya. Baik. Kita sekarang lihat contoh soalnya ya. Nah, kalau saya punya integral fx dx dengan batasan dari A sampai B, ini di mana fx itu adalah sebuah fungsi kontinu. Dia kontinu misalkan seperti ini, dari A sampai B, kontinu dia. Maka kalau kita mau hitung berapa luasnya ini, kita tuliskan hasil daripada integralnya itu, kita masukkan nanti A dan B. Ini kita lihat contoh soal ya. Contoh soal, misalkan dia integral dari batas 1 sampai 2 untuk x pangkat 3 dx. Ya, oke, kita coba selesaikan. Integral 1 sampai 2 x pangkat 3 dx ya. Baik. Nah, ini prinsip ini harus ingat yang integral tak tentu. Pertemuan sebelumnya, ini adalah hasil integralnya x 3 ditambah 1 dibagi 3 ditambah 1 ya. Ini karena di sini ada batasan, berarti nanti kita masukkan batasan 1 sampai 2. Atau kita tulis x pangkat 4 per 4 dengan batas 1 sampai 2. Oke, dari sini langsung kita substitusi, masukkan ya. Ini berarti x, boleh kita keluarkan seperempatnya itu. Ya, 1/4 berarti x pangkat 4 ya. Awalnya kayak gini dengan batasan 2, ini 1. Ini sama dengan 1/4 2 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4. Oke, berarti hasilnya adalah 1/4 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. 16 dikurang 1. Jadinya berapa? 14. 1/4 dikali 15. Oke, atau 15/4. Ya, ini hasilnya. Oke, 15/4. Nah, kita lanjut ya. Kalau ini kasus untuk fx. Kalau misalnya fx dx atau fx ditambah gx, ada dua fungsi ya. Berlaku kayak kemarin, kita jumlahkan saja. Baik. Misalkan kita punya soal ya. Punya soal integral
2x ditambah 3x kuadrat dx dengan batasan 2 sampai 3. Oke, 2x plus 3x kuadrat. Oke, ini kita selesaikan. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, langsung jawabannya berapa tuh? 2 berarti integralnya adalah sama dengan saya tulis di sini. Kita langsung berikan penyelesaian di sini. 2 itu berarti 2x kuadrat ya kan, per 2 nih. Ditambah 3x pangkat 3 per 3 gitu ya. Paham ya? Ini konsep ini jangan sampai lupa batasan dari 3 ini 2 sampai 3. Oke, berarti dari sini kita bisa kerja coret ini. Ini coret. Berarti itu adalah sisanya x kuadrat ditambah x pangkat 3. Batasnya dari 2, 3. Oke, kita selesaikan. Berarti ini sama dengan, boleh satu-satu ya, kita masukkan 3 dulu. 3 kuadrat ditambah 3 pangkat 3 kita kurang dengan 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 ya. Oke, itu hasilnya berapa? 3 pangkat 2 9 ditambah 27 ya, 36 dikurangi 4, ini 28 ya, 4 tambah 8 16. Oke, hasilnya adalah 20. Begitu sederhana. Nah, ini bisa untuk latihan. Nah, ini istimewa saja, kelihatannya susah ya, padahal mudah nih. Integral batasan 1 sampai 3. Nah, ini tinggal kita ubah bentuknya seperti ini. Jadi kawan-kawan tidak kesulitan nanti melihatnya. Ini menjadi x pangkat setengah dikurang. Ini berarti jadi x pangkat min 2. Ya, dx. Nah, sisanya tinggal dikerjakan dengan cara biasa. Oke, kita masuk ke bagaimana aplikasinya. Nah, aplikasi daripada integral tadi yang akan kita bahas minggu ini ya, dalam pertemuan ini menentukan luas. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk kurvanya seperti yang pertama ini, batasan dari AB, ini kalau ditanya berapa R itu, berarti luas R itu kawan-kawan ya integral A, B. Fungsinya apa? Fungsinya fx dx. Kenapa dia positif? Karena posisinya dia yaitu ada di positif ya. Oke. Nah, fungsi yang di bawah ini fungsinya ada di negatif ya, fungsi negatif. Oke. Nah, ini berarti untuk menghitung luas S berarti negatif. Batasnya dari mana? C ke D. Apa nama fungsinya? Gx. Berarti Gx dx. Sederhananya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh soal ya. Lihat contoh soal. Oke. Nah, contoh soal kita ini hitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4x min x pangkat 2. Nah, 4x min x pangkat 2. Oke. Nah, ini harus kita pahami ya. Ini kalau kita lihat fungsinya berarti Y-nya itu sama dengan min x pangkat 2 plus 4x sebenarnya gitu. Ya. Posisinya kalau negatif x ini berarti bentuknya itu seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi parabola terbalik nih. Kalau positif berarti ke atas. Gitu aja prinsipnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau mau kita gambarkan bisa ya.
kita masukkan substitusi. X-nya kita ganti 0, ya, habis itu 1, 2, 3, 4 lah gitu ya. Oke, nanti kita akan ketemu nilainya ya masing-masing. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan ya, batasannya itu yang diminta soal X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Berarti yang diminta adalah kita anggap saja ini luas arsirannya adalah A gitu ya. Maka kita mau menghitung luas A, LA berarti sama dengan integral. Batasannya dari 1 sampai 3. 1 sampai 3. Sekarang lihat 1 sampai 3. Fungsinya apa? Fungsinya adalah 4x min x kuadrat dx. Nah, itu ya. Oke, sudah. Hitung langsung bisa nih dengan cara biasa ya, dengan cara biasa. Berarti 4x itu adalah hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang sepertiga x pangkat 3. Batasnya dari 1 sampai 3. Oh ya, lalu tinggal dimasukkan ya, tinggal dimasukkan. Oke. Saya rasa tidak susah, ini mudah. Hasilnya adalah 7 1/3. Oke, lanjut sekarang. Nah, kalau ada dua fungsi, ya, ada dua fungsi. Nah, ini kebetulan kan fungsinya terpisah ya, fungsinya terpisah. Nah, tapi dia minta nih, berapa luas totalnya. Nah, kalau luas totalnya tinggal kita jumlahkan saja. Ya, oke, jumlahkan saja. Luas 1 dulu kita hitung, luas 2 kita hitung. Luas 1 ini kebetulan dia kan positif nih arsirannya. Ya, luas 1, tetapi fungsinya sama. Ini kan fungsinya semua. Luas 2 itu berada di negatif. Lihat batasannya beda-beda ya. Oke, nah ini kebetulan saja posisinya kayak gini. Harusnya kan dijumlah nih kalau kasus seperti ini. L1 plus L2. Kebetulan L2-nya negatif. Ya. Oke, berarti L1 plus min L2. Atau kita tulis L1 min L2. Langsung. Ya, L1 min L2. Kita cari L1. L1 itu berarti L1 integral batasan dari 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1 L1. Fungsinya ini kan X pangkat 2 min 5X plus 4 dx. Nah, ini L1. L2-nya negatif dia. Batasnya dari 1 sampai 4. Fungsinya sama. X kuadrat min 5X plus 4 dx. Oke. Nah, udah seperti ini. Selesaikan, hitung. Masukkan, ya. Ketemu kita 6/3. Itu kalau kasus di penjumlahan ya. Kebetulan dalam satu fungsi ya, itu ada dalam satu grafik fungsi kebetulan ada dua luas wilayah yang ditanyakan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menentukan luas bangun di antara dua kurva? Kalau luas bangun di antara dua kurva, pada prinsipnya sederhananya gini. Atas kurang bawah gitu ya. Nah, gitu aja. Oke. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Jadi luas arsiran ini ya. Udah. Ini kan ada satu bangun, ada satu fungsi, ini satu fungsi. Nah, tadi rumusnya adalah untuk menghitung luas di antara dua fungsi itu atau dua kurva itu adalah luasnya sama dengan integral ya,
integral fx dikurangi gx. Ini ya. Udah, tinggal kita selesaikan ya dx. Nah, oke. Yang pertama fx. Nih, misalkan ya fx kita ambil. Berarti ini x kuadrat min 2x ya, yang lebih dulu ya, ini lebih dulu kita temui. Habis itu dikurangi gx-nya. 6x min x kuadrat. Udah, kita selesaikan dulu ini ya. Ini x min x berarti x kuadrat min x berarti 2x kuadrat. Min 2x plus min 2x min 6x berarti min 8x. Ini tinggal diselesaikan ya. Tinggal diselesaikan sama dengan cara biasa, batas 0 sampai 4. Kita masukkan batas-batasnya, ketemu hasilnya 21 1/3. Nah, kalau dia dengan garis lurus ya, dengan garis lurus. Dengan garis lurus kita lihat ini persamaan garis lurus, kita cari dulu titik potong. Ini kebetulan soalnya tidak diketahui titik potongnya ya. Jadi kalau soal aslinya tidak diketahui titik potongnya. Nah, nanti ada soal latihannya. Nah, kita mau hitung nih luas yang dibatasi y sama dengan min x ya plus 2, berarti ini persamaan garis lurus, dan y sama dengan x kuadrat. Oke, kita punya dua fungsi tadi. Y sama dengan x plus 2. Nah, maaf. Y sama dengan min x plus 2 ya. Min x plus 2. Y sama dengan min x plus 2. Y satunya sama dengan min x plus 2. Sedangkan Y2-nya adalah x kuadrat. Nah, ini diminta menghitung luas kurvanya ya kan. Nah, di antara ini. Nah, dari sini pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong. Titik potong itu berarti Y1 sama dengan Y2. Y1-nya berarti ini min X plus 2. Ini adalah X kuadrat. Kita pindah ruas ya. Pindah ruas. Ini pindah ke sini. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita mau hitung berapa X1, berapa X2-nya. Oke, berarti dari sini kita bisa tentukan titik perpotongannya ya. Berarti ini X, ini kan 2 ya, berarti X min 2 dikali ini min 2. Min 2 itu berarti X min 2 ini X, kalau kita jumlahkan dia positif 1. Berarti ini positif, ini min 1 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan X plus 2, X min 1. Kalau kita kalikan secara asosiatif, ini akan kembali ke persamaan sini ya. Nah, dan ini kembali ke sini. Oke, sekarang kita selesaikan tuh. Ini kawan-kawan berarti X plus 2 sama dengan 0. Ketemu kita, X-nya berarti adalah negatif 2. X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah positif
Ini X1, ini X2. Berarti gambarnya itu, ya, gambarnya bisa kita lihat. Titik potong itu adalah 0 dan titik potongnya adalah -2 dan 1. Jadi kalau kita gambarkan, ya, seperti di sini. Nah, ini titik potongnya di sini adalah -2, ini adalah 1, ya. -2, 1. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan. Ya, menentukan. Oke, fx dikurang gx, ya. Fx-nya min x plus 2 dikurangi gx. Gx-nya x kuadrat. Batasnya dari -2 ke 1. Ya, -2 ke 1. Ini batasnya. Oke, kita operasikan. Berarti min x kuadrat min x plus 2 dx. Nah, berarti kalau kita selesaikan ini adalah hasil integralnya min sepertiga x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat plus 2x. Batasnya dari -2 sampai 1. -2 sampai 1. Kita masukkan. Ya, kita substitusi. Oke. Udah, tinggal dimasukkan, selesai. Ya. Oke. Dimasukkan, ketemu nilainya. Nah, ini latihan soal. Ya. Ini untuk yang diarsir. Ya. Oke, berapa luasnya ini? Yang ini, ya. Oke, ini sama dengan tadi caranya. Ini juga. Oke. Nah, yang ini yang tidak ada titik potong. Kalian harus menentukan persamaan. Ini graf parabolanya, ya. Sedangkan ini adalah untuk garis lurusnya. Nanti ditentukan. Oke, ya. Silahkan nanti diekspor. Kita akan kerjakan nanti soal latihan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi